biasa yang boleh menghibur kita pada hari ini. Baik jemaat Tuhan, kita ambil khotbah kita pada hari ini dari Yesaya 9 ayat yang ke-6 ya. Yesaya 9 ayat 6 akan saya bacakan buat kita. Mungkin saya baca mulai dari ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasa kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan itu. Jadi tema kita pada hari ini, Yesus datang untuk membawa harapan. Iya, harapan. Jadi kalau kita berbicara kepada harapan, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari pengharapan. Jadi kalau kita berbicara kepada pengertian pengharapan, ada dua, pengharapan di dalam Tuhan dan pengharapan secara manusia. Ini ya, diperhatikan, pengharapan secara rohani dan pengharapan secara manusia. Apa pengharapan secara manusia? Orang melakukan pengharapan secara manusiawi karena dimotivasi, ya, dimotivasi oleh suatu keinginannya, apa yang akan dia capai, akan apa yang dia akan dia terima, akan apa yang dia mendapatkan. Sehingga dengan apa yang akan dia capai, apa yang dia terima, dan apa yang akan dia harapkan, dia memiliki pengharapan kepada hal tersebut. Jadi motivasi melakukan pengharapan itu adalah karena keinginannya, cita-citanya, dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita berbicara pengharapan di dalam konteks iman, berbeda sekali. Kalau pengharapan dalam konteks iman Kristen itu adalah dimotivasi kepada janji Allah. Iya, dimotivasi dan didorong oleh janji Allah, firman Allah yang kita ketahui dan yang ada dalam Alkitab. Ya, jadi dua ini sangat berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau pengharapan dalam hal dunia manusiawi itu bisa iya, bisa tidak. Itu bisa iya, bisa tidak, bisa didapat, bisa tidak. Contoh, kalau kita orang tua, tentu kita berharap anak kita nanti mungkin akan menjadi seorang tentara. Contoh, ya, ini karena apa? Karena dimotivasi hati kita, keinginan kita, anak kita mau menjadi tentara, maka kita berharap bahwa anak kita ini akan menjadi seorang tentara. Tetapi saudara, hasilnya belum tentu bisa iya, bisa tidak. Ini dia, bisa iya, bisa tidak hasilnya. Itulah pengharapan dalam manusia, ya. Tetapi saudara, ya itu penting juga ada konsep pengharapan dalam hidup kita. Nah, kemudian kalau dalam pengharapan dalam Kristen itu beda, ya. Pengharapan dalam Kristen kita didorong oleh janji Allah. Iya, janji Allah. Kita didorong oleh penyataan Allah. Ya, penyataan Allah itu pengharapan bagi kita. Nah, karena kita didorong oleh pengharapan akan janji Allah, maka pengharapan dalam Kristen adalah pengharapan yang iya dan pasti. Ini perbedaannya. Ya, pengharapan kita iya dan pasti. Iya dan amin. Inilah perbedaan konteks pengharapan dalam dunia dan pengharapan di dalam iman. Ya, jadi berbeda motivasinya, berbeda sumbernya, berbeda juga dari hasilnya. Ya, itu pasti berbeda. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, tema kita dikatakan di sini melalui perayaan Natal di tahun 2003 ini kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita karena Yesus datang membawa harapan
dalam keluarga kita. Kalau kita kontekskan saudara kepada Yesaya 9, jadi ini adalah nubuatan yang diberikan Yesaya kepada orang Israel pada waktu itu. Nubuatan, jadi Yesaya itu dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk dua, menyatakan hukuman atau menyatakan teguran kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Yang kedua adalah di samping itu juga Yesaya diutus Allah untuk menyatakan bahwa akan ada satu janji Allah yang akan Allah lakukan buat umatku. Jadi dua konsep ini tugas Yesaya dalam kitab Yesaya ini. Nah, saudara-saudara kekasih, ya, bagaimana rupanya situasi dan kondisi orang Israel pada waktu masa Yesaya ini, sehingga dia menyatakan hukuman, dia juga menyatakan pengharapan bagi orang Israel. Ini dia. Jadi namanya dua hal yang kontra, ya. Satu sisi dia menyatakan bahwa orang Israel harus bertobat, kalau tidak maka akan dihukum oleh Allah. Di sisi lain dikatakan dalam ayat Yesaya 9 ini bahwa akan ada pemberi pengharapan itu, akan ada seorang yang lahir yang untuk boleh memberikan pengharapan itu kepada bangsa. Nah, saudara-saudara, situasi bangsa Israel kalau kita dulu dalam Alkitab adalah situasi yang memang cukup memprihatinkan pada masa itu. Memprihatinkan dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Di dalam etika mereka juga yang bobrok, di dalam situasi mereka juga yang rusak, ya, di dalam kondisi bangsa itu juga yang tidak menentu. Sehingga pada waktu itu saudara, bangsa Israel selalu mencari, ya, mencari apa? Mencari sesuatu untuk melepaskan mereka dari situasi dan kondisi itu. Padahal sesungguhnya situasi dan kondisi itu mereka terjadi karena kesalahan dan karena dosa mereka sendiri sebetulnya. Sehingga mereka terpuruk, sehingga Yesaya berkata, kalau kau tidak bertobat maka Tuhan akan hukumkan. Sehingga tapi kita lihat dalam Yesaya, Yeremia, mereka tidak bertobat, pada akhirnya inilah awal, ya, masa pembuangan yang ada di Babilonia selama 70 tahun. Ini dia awal. Nah, di balik keterpurukan orang Israel ini, Allah mengutus Musa untuk menyatakan suatu janji. Supaya apa? Supaya ada harapan dalam bangsa itu, supaya kembali kepada Allah dan mereka berharap dan mengandalkan Allah. Karena dengan mengharap dan mengandalkan Allah, mereka itu akan dipulihkan situasi dan kondisi mereka. Sehingga lahirlah yang ayat 6 dan ayat 5 dan ayat 6 ini. Dikatakan dalam itu, ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta. Artinya saudara-saudara, akan Allah menyatakan kepada bangsa itu, ini loh harapanmu, ini ada. Allah memberikan jalan kepada bangsa itu supaya mereka dipulihkan kembali, supaya mereka, keadaan mereka dipulihkan seperti halnya dahulu kali. Walaupun memang saudara, penggenapan janji Allah itu baru digenapi Allah beratus tahun kemudian, yaitu pada masa perjanjian baru. Itu dia. Nah, saudara-saudara, apa yang mau kita ambil di sini makna? Ya, dikatakan bahwa, ya, melalui Natal ini, ya, kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara kekasih, kita bukan lagi di zamannya orang Israel pada zaman Yesaya, enggak lagi. Tapi kita sudah berada di zamannya di mana Allah, di mana pengharapan itu sudah Allah nyatakan dan sudah ada di dunia ini. Itu zaman kita sekarang.
Ya, artinya pengharapan yang Allah janjikan itu sudah ada di depan mata kita. Sekarang hanya masalahnya adalah kita mau percaya atau tidak kepada Allah yang sudah menjadi manusia. Nah, di sini nanti saudara-saudara terkasih perlu kita pahami, yang perlu kita lihat dalam hal ini. Sehingga dikatakan Natal ini memang mewujud nyatakan pengharapan manusia itu. Kalau dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa mereka menanti sang pembebas. Di dalam jemaat anugerah sekarang ini kita tidak lagi menanti sang pembebas, tetapi sang pembebas itu sudah ada bersama dengan kita. Semua sang pembebas itu sudah lahir di hati kita masing-masing, sehingga kita tidak menantikan lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara terkasih, ya, tema ini menjadi tema yang baik buat kita, apalagi saudara mungkin di tengah-tengah situasi dan kondisi kita yang tidak menentu pada saat ini. Terkadang saudara-saudara kalau kita melihat, ya, situasi dan kondisi kita pada saat ini, ya, apalagi di tempat kita ini, ya, tempat kita ini, ya, semuanya serba nggak stabil. Iya, ya, yang ngompos kadang tiap hari hujan, gitu ya. Nah, saya ngompos, ya, hari ini sebentar aja belum udah hujan, udah selesai. Yang beternak saudara kadang naik, kadang turun, kadang mati ternak. Yang berpotot apa terjadi, potot kadang nggak laku dan tidak punya harga. Nah, saudara-saudara, semua ini tentu menekan situasi kita, menekan hati kita, menekan ekonomi kita, menekan psikologis kita. Semua ini menekan kita. Situasi-situasi yang terjadi ini tentu menekan. Tetapi saudara-saudara dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pengharapan kita itu bukan pengharapan secara manusiawi. Pengharapan kita itu pengharapan secara iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam situasi dan kondisi kita, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memperhatikan kita, bahwa Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Ini yang perlu kita pahami. Buktinya saudara-saudara dikasih, ya, sampai sekarang kita bisa masih menikmati kehidupan, kita menikmati Natal, ya, ya, dari pagi, mulai dari semalam sampai dari pagi kita mabuk bersuka cita dan sebagainya, seolah-olah kan nggak ada yang kurang. Kayak gitu ya, soalnya nggak ada yang kurang, padahal banyak yang kurang kita, ya. Ya, tapi soalnya tidak kurang. Kenapa? Karena kita mengandalkan pengharapan kita kepada Allah. Ya, kalau kita mengharapkan pengharapan kita kepada Allah, maka yang ada itu adalah sukacita. Di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kalau pengharapan kita itu kita andalkan kepada Allah, maka yang ada itu akan sukacita, akan damai sejahtera. Sehingga inilah saudara-saudara yang terjadi, dan inilah yang harus terjadi bagi kita sebagai orang-orang yang merayakan akan perayaan Natal. Ya, inilah yang harus terjadi bagi kita yang merayakan perayaan Natal ini. Sehingga perayaan Natal ini tidak membawa kita kehilangan sukacita, karena banyak saudara Natal membawa kehilangan sukacita, sebaliknya. Iya, banyak. Karena ini, karena itu dan sebagainya, sehingga kehilangan sukacita. Padahal Natal itu sendiri memberi sukacita. Sehingga seringkali saya katakan saudara-saudara, ya, di gereja, kalau saya khotbah di sini saya katakan, ya, Natal itu yang penting itu hatimu, pikiranmu, jiwa, bukan pakaianmu, bukan apa yang kau pakai, bukan apa yang kau pakai. Karena ketika Yesus sendiri lahir 2000 tahun yang lalu, ya tidak ada apa-apa, mereka sederhana saja, apa adanya saja, melakukan menyambut kelahiran Yesus ini. Sehingga saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, apapun guncangan yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi saat ini di dalam situasi mungkin keluarga kita, ekonomi kita, anak-anak kita, seolah-olah barangkali kita mengalami keputusasaan, seolah-olah barangkali kita tidak lagi melihat jalan keluar. Tapi ketika kita percaya dan berharap kepada Allah, Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Ini dia. Jadi ini makanya dikatakan dalam tema kita ini, ya,
Ya, biarlah Natal ini kita semakin mengandalkan Tuhan, ya, dan semakin berharap kepada. Kita nggak tahu nanti 2024 apa yang terjadi, nggak tahu kita. Tapi saya yakin dan percaya, satu hal yang kita yakin dan percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan masih mampukan kita untuk melalui semua. Ini dia, saya yakin itu, saya yakin. Ya, Pak, bagaimana supaya kita saudara-saudara yang kasih bisa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan? Mungkin saya kasih satu contoh saja, yaitu kita harus percaya akan karya Allah terus berjalan bagi kita. Kita beri contoh begini, mungkin ini seringkali kita dengarkan kisahnya si Musa. Ya, kisah Musa ketika Musa membawa orang Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu semua kisah ini. Namun untuk mendukung akan firman Allah ini, kita akan ulang kembali kisah ini. Ketika itu saudara-saudara, Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mereka terbentur di tengah jalan dengan laut Teberau. Ya, laut Teberau. Artinya apa saudara? Mereka maju sudah harus berhadapan dengan laut dan begitu ganas, tidak mungkin, karena kalau mereka lewat dari laut itu, mereka semua akan tenggelam. Ada yang mereka hadapi adalah laut yang begitu ganas, mereka tidak punya perahu, mereka tidak tahu berenang, dan mereka bukanlah prajurit yang tangguh, mereka masyarakat biasa. Artinya mereka tidak akan pernah bisa mungkin melewati laut Teberau pada waktu itu. Tapi ketika mereka melihat menoleh ke belakang, apa mereka lihat? Mereka melihat tentara Firaun yang begitu gagah perkasa dengan segala perlengkapannya dan siap untuk apa? Untuk memusnahkan bangsa ini. Artinya apa saudara? Sesungguhnya kalau secara pengharapan manusia, secara pikiran manusia, itu adalah selesainya akhir daripada hidup bangsa. Mereka melawan tentara Israel itu nggak mungkin. Mereka menyeberang ke lautan tidak mungkin. Sehingga dalam hal ini ada dua tipe pemikiran dalam menanamkan pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama itu tipenya orang Israel. Tipe orang Israel, mereka mengharap, mereka putus asa. Kenapa mereka putus asa? Karena mereka hanya melihat keberadaan mereka di dalam situasi dan kondisi ini. Sehingga mereka mengomel kepada Musa, lalu mereka katakan, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini sehingga kami mati di sini? Orang Israel pada waktu itu semuanya sudah pasrah bahwa itulah akhir dari hidup mereka. Tetapi ada tipe yang kedua, yaitu Musa. Musa, saudara-saudara, adalah tipe yang beriman kepada Allah. Di dalam situasi dan kondisi itu, apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel? Dikatakan, pada hari ini juga engkau akan melihat keselamatan daripada. Bagaimana mungkin saudara Musa bisa berkata, hari ini juga engkau melihat keselamatan dari Allah? Bahkan dikatakan di situ, hari ini juga engkau tidak akan pernah melihat lagi orang Mesir itu. Ya, kalau secara logika manusia, ya Musa sudah gila. Kenapa gila? Ya nggak mungkin. Ya, masa dikatakan hari ini juga kita selamat, hari ini juga orang Mesir itu akan lenyap. Dari mana jalannya? Impossible ya. Tetapi Musa berkata apa? Hari ini juga dengan iman dia berkata. Kenapa Musa mampu seperti ini? Kenapa dia mampu berharap sepenuhnya kepada Allah? Karena Musa mau melihat ke belakang karya Allah yang sudah Allah lakukan kepada dia, kepada bangsa. Musa sudah melihat bagaimana orang Israel dikeluarkan Allah dari Mesir dengan 10 tulang. Musa sudah melihat bagaimana mereka dalam perjalanan mereka Tuhan sertai. Musa punya iman, kalau Tuhan sudah sertai sampai titik ini, maka Tuhan pasti akan sertai untuk titik selanjutnya. Ini iman Musa. Walaupun memang secara manusiawi sudah selesai, nggak mungkin. Tetapi Musa tidak melihat itu. Musa melihat bagaimana karya Allah selama hidupnya menerintai Allah hingga pada titik itu, dan Musa yakin dan percaya bahwa Allah juga akan berkarya pada waktu itu. Tentu Musa nggak tahu juga caranya gimana. Saya yakin Musa nggak tahu caranya gimana. Dia hanya tahu bahwa Tuhan pasti akan selamatkan mereka.
Karena imannya si Musa, maka Allah berkata kepada Musa, lemparkan tongkat. Musa juga nggak tahu kenapa harus dilemparkan tongkatnya. Pasti Musa nggak tahu, tetapi ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Musa lemparkan tongkatnya sehingga laut terbelah bisa terbelah dan kering, mereka lewat dan selamat. Apa yang dikatakan Musa terjadi bagi bangsa? Karena orang Mesir yang mengejar mereka pada waktu itu semuanya mati di laut. Saudara-saudara kekasih, tetapi berbeda dengan orang Israel. Kenapa orang Israel putus asa? Karena mereka mengandalkan pikiran mereka, karena mereka mengandalkan kemampuan mereka, mereka mengandalkan keakuan mereka, mereka mempertimbangkan lewat mati, berarti juga mati. Itu yang mereka pikirkan. Karena apa? Karena mereka berharap pada diri mereka sendiri, mereka melihat kepada kemampuan mereka sendiri, sehingga pada akhirnya mereka putus asa di dalam perjalanan. Tetapi Musa tidak berharap pada dirinya. Musa tidak melihat dirinya. Musa melihat Tuhan yang selama ini sudah berkarya buat hidup. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Saudara-saudara yang kita percaya bahwa sampai titik ini Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, dan coba renungkan betapa karya Allah selama ini mengikuti kita. Biar kita percaya bahwa karya Allah juga akan tetap mengikuti kita untuk hari-hari yang akan datang. Inilah yang harus kita pahami. Sehingga saudara-saudara kekasih, ya, pengharapan kita adalah pengharapan yang sungguh kepada Allah. Dengan bagaimana? Dengan beriman kepada Allah. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang ini, maka Tuhan pasti akan menyertai kita untuk hari-hari yang akan datang. Natal ini saudara meneguhkan pengharapan itu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Janji Allah adalah janji iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan katakan menyertai, dia pasti akan menyertai. Kalau Tuhan katakan dia memberi sukacita, dia pasti memberi sukacita. Kalau Tuhan katakan dia memberi damai sejahtera, dia pasti akan juga memberi damai sejahtera. Oleh karena itu saudara dikasih, melalui Natal ini semakin andalkan Tuhan, semakin letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan kepada pekerjaan, jangan kepada rencanamu. Ya, mohon maaf, jangan kepada teman engkau. Andalkan pengharapan. Ya, tapi andalkan Tuhan. Sehingga dengan seperti ini saudara, kita sungguh-sungguh memfokus dan perayaan Natal ini, ya, membuat kita damai sejahtera. Nah, kalau kita sudah punya iman seperti itu, kita punya percaya seperti itu, saya tidak percaya damai dan sukacita lah yang ada di dalam. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat segala kasih berkat-Mu, anugerah-Mu. Bersyukur kami Tuhan buat hari ini. Bersyukur kami buat firman Allah yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami bagaimana kami boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau beriman seperti Musa yang hanya berharap dan mengandalkan Engkau ya. Biarlah kiranya ini terjadi dalam hidup kami. Ketika kami melihat sesuatu yang sulit dalam hidup kami, kami boleh melihat bahwa karya-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, dan kami yakin karya-Mu itu akan senantiasa menyertai di langkah-langkah kami di hari-hari yang datang. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman. Amin.